Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya anak-anak, Bu Nais ingin mengingatkan ke kalian semua, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetapkan 3M. Apa sih 3M itu? 3M itu yaitu yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan tetap berdoa semoga COVID-19 segera berakhir dan kita semua segera bertemu di sekolah tercinta kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Apa sih yang dimaksud teks prosedur? Yuk kita baca sama-sama ya. Teks prosedur ialah teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam mengerjakan suatu hal. Dari mulai mengerjakan kegiatan tertentu atau membuat hal tertentu yang disajikan secara berurutan. Secara singkatnya, teks prosedur merupakan teks yang isinya tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam membuat sesuatu atau memainkan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Misalnya nih, kalian ingin membuat teks prosedur bagaimana caranya membuat spaghetti. Nah, maka di teks prosedur itu kalian harus menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat spaghetti. Nah, terus Bu, misalnya kita mau membuat kotak tisu Bu. Nah, silakan kalian membuat teks prosedur dan di dalam teks tersebut kalian jelaskan bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat kotak tisu. Nah, dalam membuat teks prosedur itu urutannya harus sesuai, jadi tidak boleh dilongkap-longkap. Ya, misalnya ketika kalian ingin membuat spaghetti, maka langkah yang pertama itu adalah siapkan kompor. Misalnya seperti itu ya. Jangan langsung ke langkah yang nomor selanjutnya, misalnya panaskan api dengan suhu sekian. Nah, itu kan tidak berurutan ya. Kalau membuat teks prosedur itu prosedurnya itu harus berurutan. Langkah-langkahnya itu harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya, jadi Ibu ulangi lagi. Teks prosedur adalah teks yang isinya tentang langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam menyajikan, membuat ataupun memainkan sesuatu. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk cara melakukan sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa ketika kalian ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat spaghetti, maka teks yang harus kalian buat itu adalah bagaimana sih petunjuknya dalam membuat spaghetti atau bagaimana sih cara-cara dalam membuat spaghetti. Baik, selanjutnya itu adalah ciri dari teks prosedur. Terdapat 3 ciri teks prosedur dari segi isi. Yang pertama itu merupakan panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan. Ini berkaitan juga dengan pengertian dari teks prosedur ya. Nah, yang kedua itu aturan hingga batasan mengenai alat atau bahan atau kegiatan untuk melakukannya. Nah, misalnya kalian ini ingin membuat spaghetti. Nah, berarti kan di situ kan ada alat-alat apa saja sih yang harus kalian siapkan gitu kan. Jadi tidak semua alat-alat yang kalian tuliskan di dalam teks tersebut untuk membuat spaghetti, pasti ada alat-alat tertentu atau bahan-bahan tertentu untuk melakukan
membuat spaghetti tersebut. Nah, yang ketiga ini yaitu isi kegiatan harus dilakukan secara mengurut. Kalau tidak urut maka disebut tips bukan prosedur. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Bu Nais bahwa ketika kalian membuat teks prosedur maka urutannya itu harus urut, harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Jadi tidak boleh lengkap-lengkap, artinya misalnya harusnya urutan tersebut ada di nomor 1, tapi urutan tersebut malah ada di nomor 3. Nah, itu bukan termasuk teks prosedur, tapi itu termaksud tips. Jadi kalau prosedur itu urutannya itu harus sesuai. Baik, selanjutnya yaitu ciri teks prosedur dari segi bahasa. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Karena dalam sebuah teks prosedur itu akan menginstruksikan seorang pembaca untuk melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan dalam langkah-langkah teks prosedur. Nah, yang kedua itu terdapat kalimat saran dan sebuah kalimat larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan ataupun membuatnya. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata dengan ukuran dan satuan yang akurat. Misalnya, campurkan 1/4 gram tepung. Nah, lalu campurkan 5 buah telur. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contohnya, rebus hingga menjadi bubur. Lalu, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, itu merupakan yang tadi Ibu sebutkan merupakan ciri-ciri teks prosedur dari segi bahasa. Selanjutnya yaitu jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memainkan atau menggunakan sesuatu. Nah, contoh dari teks prosedur yang pertama ini misalnya cara menyalakan televisi. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur untuk menggunakan sesuatu. Nah, misalnya lagi kalau misalnya untuk memainkan, misalnya cara memainkan angklung. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks prosedur untuk memainkan sesuatu. Nah, yang kedua ini adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Nah, misalnya kalian ini nanti Ibu tugaskan misalnya ya membuat teks prosedur. Nah, kalian memilih teks prosedur untuk cara membuat sesuatu. Nah, di sini contohnya misalnya kalian ingin membuat spaghetti. Nah, berarti kalian harus membuat teks prosedur bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat spaghetti gitu. Nah, terus misalnya Bu, kalau misalnya selain makanan bisa yang lain nggak Bu? Bisa, misalnya cara membuat kotak tisu dari kotak sepatu. Nah, misalnya contohnya seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh teks prosedur untuk membuat sesuatu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari Ratu Jaroh. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang Ibu paparkan mudah dipahami oleh kalian semua. Jangan lupa dibuat catatannya agar lebih mempermudah kalian untuk belajar. Dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, semoga kalian sehat selalu. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.